Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah bisa menghasilkan sebuah aplikasi. Ini aplikasi pesanan dari teman ya. Dari teman kita di SMK, katanya dia menginginkan aplikasi manajemen sekolah yang dimana di dalamnya itu eh, mapping aplikasinya dari tata usaha, terus sistem informasi akademik, terus voting OSIS, dan rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, baiklah kita coba review aplikasi yang sudah kita buat ini. Semoga sesuai ya. Oke, yang pertama di bagian halaman berandanya ini, sini ada profil sekolah, di sini ada rekap PD per tahunnya. Jadi nanti rekap data PD-nya itu tampil di halaman ini. Oke, yang berikutnya di sini ada sebuah kart. Yang pertama yaitu kart tata usaha, yang berikutnya sistem informasi akademik, terus voting, dan yang terakhir rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. Oke, kita akan review satu persatu. Yang pertama di sini tata usaha sekolah. Kita bisa klik masuk. Username dan passwordnya adalah admin 1 ya. Nanti akan seperti ini. Ini sekolah contoh ya, SMK Maju Jaya. Ini sebagai contoh. Satu persatu kita lihat. Sini ada profil sekolah. Profil sekolahnya seperti ini. Yang pertama mau change foto, kita bisa change. Semisalkan kita mau menggantikan fotonya menjadi misalkan ini. Kita ya, kalau mau change foto ini kita ganti aja. Misalkan fotonya ini ya, seperti ini. Lalu di bagian sini data induk sekolahnya digantikan. Lalu di sini username password, di sini tahun pelajarannya, tahun pelajaran dan semesternya. Di sini kasih contoh semester genap. Di bagian data sekolah kita bisa isi saja setiap semesternya, kita isi. Oke, yang berikutnya di bagian tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ini ada berapa menu. Ini tambah data, tambah secara manual. Terus ini upload data by Excel. Terus yang ini edit data tadi. Terus di sini ada print akun guru ya. Print akun guru seperti ini, username dan passwordnya. Terus ini ngapus. Oke, data pendidiknya sudah. Terus data peserta didiknya ini tambah data secara manual. Ini upload data secara Excel by Excel. Terus di sini ada download kartu ya. Jadi setiap siswa yang sudah mendaftar, sudah masuk ke dalam database, nanti dibuatkan kartu. Nah, kartu peserta didiknya lebih kurang seperti ini. Ini desainnya standar banget. Nanti kalau teman-teman mau merubah desainnya, bisa kita komunikasikan lagi. Ya, jadi di dalam kartu peserta didiknya ada nama peserta didik, nisan, jenis kelamin, TTL atau tempat tanggal lahirnya, username si akad, dan password si akad. Ya, seperti itu. Nanti username dan password ini digunakan untuk login ke dalam aplikasi si akad. Oke, di sini ada untuk edit data. Di dalam edit data ini nanti riwayat dari seorang peserta didik itu akan terekam di sini. Misalkan riwayat kelasnya selama dia bersekolah di sini, riwayat kelasnya seperti apa. Terus riwayat absensinya, terus riwayat ekstrakurikulernya, dan yang terakhir riwayat akademiknya. Oke, berikut di sini kelas rombel. Kita bisa tambah manual, ataupun misalkan kita berganti semester ataupun berganti tahun pelajaran, nanti bisa tinggal salin data aja. Ya, seperti itu. Ini ada untuk edit kelasnya.
Ini untuk hapus kelasnya. Oke, yang berikut kita masuk ke bagian mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang ada di sekolah itu apa saja, kita bisa tambah data seperti itu. Yang berikutnya di sini ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikulernya kita bisa tambah datanya di sini, tambah nama eskulnya, lalu simpan. Nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih pembinanya siapa aja. Misalkan pramuka ada 2 orang pembina, kita centang dua-duanya lalu update. Nanti 2 orang di sini. Kalau mau hilangkan satunya, kita bisa klik lagi. Ini. Untuk anggotanya nanti kita bisa klik di tombol anggota ini. Lalu kita bisa tambah anggota, misalkan ini. Ya, nomor 20. Nah, ini sudah. Kalau mau ngapusnya tinggal klik lalu hapus. Ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya di sini ada detail masing-masing dari eskulnya. Di sini misalkan eskulnya pramuka, pembinanya siapa dan anggotanya siapa. Oke, untuk eskulnya sudah. Kita masuk ke mutasi masuk. Mutasi masuk. Untuk tambah datanya di sini, nama siswanya, nisennya, jenis kelamin, agama, sekolah asal, tanggal masuknya, terus dia diterima di kelas apa. Nanti akan seperti ini. Ini untuk mutasi masuk. Dia juga akan otomatis masuk ke rombel dan masuk ke database siswa. Oke, yang berikutnya mutasi keluar ya. Mutasi keluar, kita bisa tambah data, pilih siswa yang mau dimutasikan, namanya siapa, misalkan contoh 16 ya, dia sekarang di kelas 12A. Nah, kita klik tampil data, nanti akan muncul seperti ini. Terus yang pertama pilih jenis mutasinya, dia pindah sekolah atau drop out nih. Misalkan dipindah sekolah, maka sekolah tujuannya apa, diisi. Lalu alasan mutasinya apa, mengikuti orang tua kah atau apakah, diisi saja. Terus tanggal keluarnya tanggal berapa, ya seperti itu, lalu bisa disimpan. Nah, kalau sudah berhasil ditambahkan, nanti di sini ada tombol cetak ya. Tombol cetak ini adalah administrasi mutasinya siswa. Sini ada biasanya ini dilampirkan di halaman raport bagian terakhir ya. Keterangan pindah sekolah, tanggalnya berapa, kelas dan semester yang ditinggalkan, sebab-sebab keluar, terus tanda tangan kepala sekolah dan orang tua, wali orang tua atau wali peserta didik. Oke, untuk tombol satunya lagi ini kita membatalkan ataupun membatalkan dia mutasi. Oke, yang berikutnya di sini ada lulusan. Nah, lulusan. Di sini ada contoh 3 lulusan. Kalau kita mau tambah bisa klik tombol tambah. Nanti di sini misalkan kan tadi di profil sekolahnya kita pilih semester genap ya. Jadi dia akan otomatis membaca data tingkat akhir dan semester genap. Kalau ada datanya maka sini muncul tanggal lulusnya tanggal berapa. Kita isikan tanggalnya, lalu kita luluskan siswa akhir. Nanti akan muncul di sini siswa akhirnya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk melengkapi data semacam sekolah lanjutannya apa, jenis ya, jenis sekolah lanjutannya itu apa, universitas kah atau tidak melanjutkan kah atau seperti apa. Terus nama sekolahnya dan nomor ijazahnya. Kita bisa lihat detailnya seperti ini. Ya, ini adalah identitas peserta didik. Ini keterangan meninggalkan sekolah. Dia tinggalkan sekolah itu tahun pelajarannya, nomor ijazahnya ini, jenjang lanjutannya itu apa, terus nama sekolah lanjutannya itu apa, lalu disimpan. Di sini riwayat kelasnya, riwayat absensi, riwayat ekstrakurikuler dan riwayat akademik. Oke, seperti itu. Saya rasa untuk bagian halaman depan ini seperti ini ya. Kita masuk ke bagian nilai akademik. Nah, nilai akademik ini akan menampilkan kelas masing-masing ya. Misalkan di sini kelas 1A untuk semester genap ya. Kita lihat ledger nilainya.
seperti ini. Ini kan kosong, nanti kan nilai-nilai itu kan di wali kelas ya. Jadi masing-masing wali kelas itu dapat menyetor nilai-nilai itu ke dalam format ini ke tata usaha untuk nanti diuploadkan ke dalam sistem menjadi dokumen ya, menjadi dokumen di bagian tata usaha. Ini nilainya, ini mata pelajaran itu deskripsinya seperti apa, ini mata pelajaran KKTP masing-masing mata pelajarannya itu apa, dan ini rekap absensinya. Oke, nanti bisa di-upload ya. Nanti bisa di-upload gimana tadi? Bisa di-upload, misalkan ini kelas upload nilai upload PU2 misalkan ini. Berhasil. Nah, nilainya akan masuk nih. Nilainya udah masuk. Kita bisa lihat preview ya. Kita preview satu dulu. Nah, ini laporan pendidikannya. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau dibutuhkan, tata usaha bisa langsung mencetaknya tanpa melalui wali kelas lagi karena nilainya sudah fix, sudah diserahkan ke sekolah. Ya, seperti itu. Nanti download rapotnya seperti ini. Oke, itu untuk lulusan ya, dan nilai akademik itu untuk nilai akademik. Selanjutnya di bagian e-voting OSIS ya. Selanjutnya di bagian e-voting OSIS. Jadi nanti setiap tahun pelajaran itu akan dilakukan e-voting ya, e-voting OSIS di sini sudah ditambahkan. Nanti kalau untuk tahun berikutnya kita tinggal klik tambah kegiatan voting, nanti dia akan otomatis. Ini keterangannya sudah ada karena kita sudah menambahkan tahun 2023 dan 2024-nya, jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Oke, yang berikutnya kita lihat isinya. Di sini yang pertama ada kandidat ya, kita harus pilih kandidatnya dulu. Misalkan contoh 6. Kita pilih kandidatnya dulu. Nanti yang muncul di sini itu nama, nisen dan kelasnya ya. Nama, nisen dan kelasnya, sedangkan foto dan visi misinya nanti akan diisi oleh masing-masing calon OSIS itu melalui si akad ya, melalui si akad. Saya langsung tunjukkan. Ini contoh 6, kita ambil username dan passwordnya dulu. Contoh 6 ini ya, contoh 6, dan kita akan masuk ke si akad ya. Ini kita masukkan username dan passwordnya sama, lalu kita login. Nah, ini siswa contoh 6. Di sini ada alertnya, informasi kesiswaan. Anda adalah calon ketua OSIS nomor urut 3. Silakan lengkapi foto, visi dan misi Anda. Nanti bisa klik di sini. Ya, seperti itu. Ini fotonya masih kosong. Kita bisa change foto, misalkan fotonya ini ya, misalkan fotonya ini. Kita bisa update ya, seperti itu. Visinya jadi tergantung teman-teman calon ketua OSISnya yang ngisi ya, update visi misi. Oke, sudah. Sekarang kita kembali lagi ke halaman TU tadi. Nah, ini sudah fotonya ini dan visi misinya ini. Nah, bagaimana tampilan di halaman umumnya ya, di halaman umum untuk e-voting OSIS ya, kita bisa klik di bagian e-voting OSIS dan masuk. Nah, di sini jadi ada 3 detailnya, kita bisa lihat visinya ini, misinya ini. Oke, nanti untuk pemungutan suaranya setelah diaktifkan oleh tata usaha, nanti di sini setting data ini kan aktif. Kalau tidak aktif itu nanti akan seperti ini. Jadi tombol bilik suaranya dihilangkan. Kalau aktif seperti ini ya, nanti teman-teman pemilih bisa masuk ke bilik suara lalu mengklik, misalkan ada yang memilih ini ya, memilih ini. Teman-teman ini peserta didik lain dapat menggunakan nisennya masing, username si akadnya untuk melakukan pilih. Bisa kirim pilihan
Terima kasih sudah menggunakan hak pilih Anda. Iya, nanti di bagian tata usahanya bisa melihat data itu di bagian rekap data. Nah, seperti ini. Ini sudah 7% ya dari total semua siswa yang aktif. Jadi ini sudah 3, ini 7. Jadi sudah ketahuan ya siapa yang akan jadi juara. Oke, yang berikut ini bagian setting data sudah saya kasih tunjuk tadi. Ini juga rekapan sudah saya kasih tunjuk, ini juga kandidatnya. Dan untuk di bagian votingnya saya rasa saya sudah tunjukkan tadi. Ya, ini bilik suara. Kalau mau keluar bilik suara bisa di sini. Ya sudah ya, votingnya juga sudah. Kita lanjut ke karena sudah terbuka tadi, kita lanjut ke siakat. Nah, nanti di dashboardnya sini ini pembelajaran kelas, cuman bisa review saja. Di pembelajaran kelas ini ada pelajaran bahasa Indonesia dan Pancasila ya, pelajaran bahasa Indonesia dan Pancasila. Terus di sini ekstrakurikulerku, teman kita contoh 6 ini dia tergabung dalam ekskul olahraga. Pembinanya Muhammad Yusuf dan jumlah anggotanya ada 4. Terus di sini riwayat akademiknya. Riwayat kelasnya itu ini. Ganjilnya kelas 1A, genapnya juga kelas 1A. Riwayat absensinya di semester ganjilnya juga sama, genapnya juga sama. Ya, seperti ini. Lalu di sini bagian profilku. Ya, nanti akan muncul identitasnya. Oke, saya rasa untuk si akad juga sudah. Kita lanjut ke bagian rekrutmen tenaga pendidik. Nah, ini juga otomatis seperti voting tadi. Kita bisa klik di sini. Nanti pelamar akan melakukan pendaftaran. Melalui sini rekrutmen ini. Kita bisa klik. Jadi di sini formasi pendaftarannya 1, syarat pendaftarannya apa saja. Itu nanti akan diinput oleh si tata usaha. Ya, seperti ini. Tanggal mulai pendaftarannya kapan, tutupnya kapan, pengumuman administrasinya kapan, pengumuman hasilnya kapan. Jadi ini formasinya. Kalau mau tambah formasi tinggal pilih mata pelajaran apa, misalkan matematika juga. Nanti ada 2 formasi yang dibuka. Terus di sini syarat pendaftarannya apa. Kalau mau tambah lagi syaratnya tinggal ketik aja di sini. Oke, nanti di bagian pelamarnya kita registrasi akun terlebih dahulu. Nah, registrasi akun terlebih dahulu kita masukkan nick 5306120808881231 misalkan ya. Nama lengkapnya si Fulan bin Sipolan misalkan gitu. Jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, nomor HP-nya ya misalkan seperti ini. Kita lakukan registrasi hasil ya. Oke, nanti jika ingin login kembali bisa menggunakan nick, username-nya nick dengan menggunakan nick. Oke, di sini kita harus mengisi universitas terlebih dahulu, misalkan Universitas 45 Makassar misalkan. Misalkan seperti ini. Tahun lulusnya 2020, prodinya pendidikan matematika misalkan. Ya, kita bisa simpan data pendidikan. Lalu formasi yang dilamar, misalkan matematika dan data. Lalu di sini upload berkas ya, upload berkas. Di sini lamaran, kita pilih surat lamaran yang mana. Misalkan surat lamarannya file folder.
Mana ya ada contoh surat lamaran? Contoh surat lamaran file folder. Contoh surat lamarannya dalam bentuk PDF ya. Misalkan surat lamarannya ini misalkan. Ya, open. Kita unggah, berhasil. Nanti lihat dokumennya. Ya, seperti ini. Ijazah asli kita bisa lihat di mana ya. Ijazah, waduh ini 15 KB ijazah, upload, kita bisa lihat. Terus transkrip, iya transkrip, upload, kita bisa lihat dokumennya seperti ini. Terus pas foto terbaru kita bisa lihat ini misalkan ya. Terus KTP-nya misalkan ini KTP-nya ini ya, upload, kita bisa lihat ya. Nanti kalau sudah full semuanya, teman-teman panitia nanti bisa melakukan validasi. Misalkan di sini, kalau ini saya sudah kasih contoh validasi tidak lulus salah KTP misalkan. Ini nanti filiasi misalkan lulus, keterangannya tidak ada, simpan. Oke, nanti di akun teman ini saat dia login kembali sudah lolos, bisa cetak kartu ujian. Oke, ini bisa logout. Kalau mau masuk kembali bisa menggunakan nicknya tadi kita contohkan ya, mana nicknya tadi. Nicknya ini misalkan kita paste lalu masuk, berhasil ya, seperti itu. Selanjutnya di mana di bagian pengaturan ini tidak ada ya, kosongnya. Oke, saya rasa demikian aplikasinya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi serupa ataupun ingin request untuk digunakan di sekolah teman-teman, bisa menghubungi admin untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.